Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni sistem reproduksi pada laki-laki. Inilah anggota kelompok kami. 1. Ahmad Farhat. 2. Akila Olivia. 3. Dimas Putra. 4. Fatimah Zahro. 5. Junior Anugrah. 6. Levina Ratna. Dalam video ini kami akan menjelaskan yang pertama, alat reproduksi bagian luar dan dalam, kemudian hormon kelaki-lakian, dan yang terakhir adalah spermatogenesis. Salah satu ciri makhluk hidup adalah melangsungkan perkembangbiakan atau reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Demikian juga dengan manusia. Manusia mengalami reproduksi untuk melestarikan jenis. Agar proses reproduksi manusia dan fertilisasinya dapat berlangsung dengan baik, maka harus didukung dengan struktur organ reproduksi dan proses fisiologis yang sempurna. Berdasarkan letaknya, organ reproduksi pria dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ eksternal adalah organ reproduksi pria bagian luar, terdiri dari dua bagian, yaitu penis dan skrotum atau kantung zakar. Organ internal, organ reproduksi pria bagian dalam yang terdiri dari beberapa organ, meliputi testis, saluran reproduksi, kelenjar kelamin, dan uretra. Organ eksternal. 1. Penis berperan untuk menyalurkan sel sperma ke dalam tubuh wanita. Di dalam penis terdapat uretra yang berfungsi sebagai saluran sperma dan saluran urin. 2. Skrotum adalah struktur berupa kantung yang terdiri atas kulit tanpa lemak, berisi sedikit jaringan otot. Berikut ini merupakan gambar dari organ eksternal. Organ internal. 1. Testis berjumlah sepasang, berbentuk bulat telur, dan terdapat dalam skrotum yang terletak di luar rongga perut, berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron. 2. Saluran reproduksi terdiri atas epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma, dan vas deferens yang berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis ke kantung semen. 3. Kelenjar kelamin terdiri atas vesikulasi seminalis yang menghasilkan cairan pekat mengandung makanan, sumber energi pergerakan sperma, kelenjar prostat yang menghasilkan nutrisi bagi sperma, dan kelenjar Cooper yang berfungsi menghasilkan getah ke dalam uretra. 4. Uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis, berfungsi sebagai saluran urin dari kandung kemih dan sperma dari kantung semen keluar dari tubuh. Berikut ini merupakan gambar dari organ internal. Hormon androgen adalah hormon steroid yang merangsang atau mengontrol perkembangan dan pemeliharaan karakteristik laki-laki vertebrata dengan mengikat reseptor. Spermatogenesis. Spermatogenesis memiliki fungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan, yakni spermatozoa atau sperma. Proses spermatogenesis. Spermatogonium yang terdapat di dalam tubulus seminiferus membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer kemudian akan membelah secara meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang haploid. Selanjutnya, setiap spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 untuk menghasilkan 2 spermatid yang haploid. Sel-sel spermatid kemudian akan mengalami diferensiasi sel menjadi spermatozoa atau sperma yang haploid. Struktur sperma yang dihasilkan dari proses di atas terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan ekor. A. Pada bagian kepala, sperma dilengkapi dengan akrosom. B. Pada bagian badan, sperma terdapat mitokondria yang berbentuk spiral dan berukuran besar. C. Bagian ekor sperma berfungsi sebagai alat pergerakan sperma. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.